Oke, kita lanjut tentang bidang-bidang anatomi yang dipakai. Jadi prinsipnya adalah ada bidang, pasti istilah itu berkaitan dengan anatomi ya. Nggak mungkin nama bidang muncul yang tidak ada kaitan sama anatomi. Ada bidang yang aneh-aneh muncul, pasti ada ya, pasti ada. Tapi prinsipnya adalah yang benar adalah bidang yang berasal dari ilmu yang adik pelajari di anatomi. Tidak ada bahasa bidang baru yang di luar ini gitu ya. Itu prinsipnya. Jadi pertama, bidang tersebut adalah yang maksud dengan bidang lah bidang yang membagi tubuh kita. Ada yang secara vertikal ya, dari atas ke bawah ya, atau secara transversal. Nah, yang transversal namanya pasti sesuai dengan bidangnya ya, transversal ya. Kemudian yang dari atas ke bawah itu ada yang tengah-tengah ini ya, kita sebut sebagai median plane ya. Median plane tepat tengah-tengah tubuh ya. Itu membagi tubuh sama menjadi kanan dan kiri. Nah, kanan itu kita sebut bahasa latinnya lah dextra. Kalau kiri lah sinistra, dexter atau sinister. Kalau dextra dan sinistra, dexter et sinister, dextra et sinistra, gitu ya. Atau nama lainnya lah median sagittal plane. Nah, ada bahasa sagittal nanti saya akan jelaskan ya. Jadi bidang ini bidang vertikal yang membagi tubuh menjadi sama kanan dan kiri ya, sama porsinya ya. Kemudian bidang yang berikut adalah sagittal. Sagittal itu adalah bidang yang sejajar dengan median plane tadi. Nah, ini sagittal namanya ya. Zaman saya dulu kita sebut tuh parasagittal ya. Para itu artinya sejajar dengan sagittal ini ya. Dan sagittal dulu kita beri nama lain dari median ya, tapi sekarang sudah berubah. Sagittal itu adalah sejajar dengan median plane ya. Itu ya, dan membagi tubuhnya tidak sama kanan dan kiri. Nah, ya. Itu definisinya. Kemudian ada frontal. Nah, ini bidang frontal ya, dari atas ke bawah juga arahnya, yang membagi tubuh menjadi depan dan belakang. Nah, tidak mesti sama ya. Prinsipnya membagi tubuh menjadi porsi depan dan belakang. Depan itu akan muncul istilah nanti anterior atau front ya, depan. Belakang inilah posterior atau back ya. Kemudian transversal. Transversalnya membagi tubuh melintang ya, sesuai dengan namanya, transverse, melintang. Itu membagi tubuh menjadi atas dan bawah ya. Bagian atas ini kita sebut sebagai superior, sedangkan bawah ini kita sebut inferior. Nah, mungkin ada yang berapa buku mengatakan ada axial plane. Nah, ini axial ini sebenarnya aksis, tapi dia kok melintang seperti ini. Istilah axial plane ini kita gunakan untuk radiologi ya. Jadi bidang transversal ini transversal ini sama di radiologi itu ada axial plane ya. Nah, ini aplikasinya ya. Aplikasinya adalah kalau adik-adik belajar baca atlas, nanti ada bahasa cerebrum, hemisection cerebrum, mid sagittal section, medial view, itu ya, medial view. Jadi kalau kita melihat gambar ini adalah bidang yang dihasilkan oleh bidang sagittal ini, membagi otak kanan dan kiri sama besar, dan kita lihat dari dari median. Nah, jadi ya, ini kalau kita terjemahkan, inilah bagian yang kiri, yang bagian yang ini yang kita lihat dari sini, yang kita lihat dari sisi tengah atau sisi median ya. Nah, kalau kita melihat ilustrasi ini, pasti kita tahu ini adalah median plane ya, bidang yang membagi tengah-tengah gitu ya. Tapi kalau lihat dari gambar ini kita akan bingung. Nah, makanya adik-adik kuncinya harus mengetahui ini organnya apa gitu ya. Ini kalau otak di mana, depan belakang ya. Seperti ini kita lihat ini yang belakang ya. Ini karena ada cerebellum di belakang ya. Atau ini kalau kita lihat gambar seperti ini kita bingung ya. Ini bidang apa? Kalau dikasih ilustrasi seperti ini ya kita tahu ini bidang transversal yang memotong otak menjadi superior dan inferior, bagian atas dan bagian bawah, dan dilihat dari mana? Nah, dilihat dari superior ya, dari atas ya. Ini dilihat dari atas, artinya kita melihat hasil potongan ini itu dari atas, superior view ya. Kalau ini dari medial view. Nah, ini
kalau kita kasih lihat gambar ini kita bingung karena kita nggak mengenali organnya ya. Tapi kalau sudah mengenali organnya kita tahu ini adalah coronal section, bidang coronal yang membagi brain menjadi depan dan belakang. Dan dilihat dari mana? Dari posterior. Dilihat dari sini berarti ya. Posterior view atau bahasa latinnya aspectus posterior ya. Nah, inilah aplikasinya ya. Ini adalah bidang yang digunakan pada pemeriksaan CT scan pada torak. Ini torak ya, ini lihat gambar ini torak. Dada itu asalnya di dada ada paru-paru. Kita mau melihat ada kelainan apa di torak. Nah, CT scan ini slice-nya banyak sekali ya, gambar. Jadi slice itu gambar. Ini bisa sampai berapa slice? 105 slice. Jadi jaraknya 3 mm ya potongannya ya. Nah, kita lihat sekarang. Nah, ini yang kita sebut axial plane. Kalau orang radiologi, axial plane itu selalu melihat dari inferior view. Beda dengan orang anatomi melihatnya dari superior view. Jadi tubuh torak ini dilihat dari bawah atau inferior view, sehingga bagian ini kita sebut kanan, right ya. Yang ini kiri, ini tulang belakang, columna vertebralis. Nah, itu bedanya ya. Jadi kalau dilihat dari bawah, ini adalah kanan, ini adalah kiri ya. Kemudian kita lihat apa yang kita klik ya, coba ya. Kita klik gambarnya. Nah, ini lihat slicingnya dari bawah ke atas ya. Nah, jadi di slicing dari bawah ke atas sampai kita menemukan setiap lapisan-lapisan detail sekali. Ini adalah paru kanan sekarang. Nah, ini paru kanan ya. Ini paru kiri, ini jantung sudah mulai terlihat. Ini tulang yang depan anterior sternum itu istilahnya. Dada itulah kasar. Ini sisi kanan ya, sampai terlihat di leher. Nah, terlihat saluran nafas ya. Nah, ini trakea, laring, trakea tuh ya. Ini namanya axial plane ya. Axial itu ingat sama dengan transversal. Bidang transversal, jadi yang membagi tubuh menjadi atas dan bawah ya. Nah, kita lihat sekarang ini adalah coronal plane, bidang coronal ya. Coronal itu membagi bidang itu menjadi depan dan belakang. Nah, depan dan belakang ya. Ingat, ini lihat kita lihat ya slicingnya bergerak ya. Jadi ini adalah tulang sternum, tulang depan. Kemudian kita lihat paru-parunya, inilah kanan, paru-paru kanan. Ini paru-paru kiri, ini jantung ya. Kita lihat bidangnya. Nah, sampai di mana bidangnya kita lihat tuh ya. Sampai ke belakang, sampai paru-parunya sudah di scan sampai tulang belakang, nah, sampai berakhir di punggung ya. Ini namanya coronal plane yang membagi bidang yang membagi tubuh menjadi depan dan belakang. Tidak sama, artinya tidak sama porsinya, beda dengan median tadi ya. Terus sagittal ya. Ini dilihat dari sisi kiri ya. Nah, ini lihat di sisi kiri, ini adalah terlihat dari depan. Jadi scan itu bergerak dari kiri, ini dari kiri ya, kita bergerak menuju ke kanan. Kita lihat ya. Sagittal ingat membagi bidang menjadi kanan dan porsi sebagian kanan, porsi sebagian kiri. Tidak sama ya. Tidak sama, beda dengan median ya. Nah, kita lihat ya hasil slicingnya. Ini adalah kosta kiri, paru kiri ya. Kemudian paru kiri terlihat, kemudian ini lihat ya, belum kelihatan jantungnya, ini bronkusnya terlihat, saluran nafasnya, kemudian terlihat jantung. Nah, ini sternum sudah terlihat, nah jantung, baru paru kanan, nah, sampai selesai, sampai kosta terlihat nanti. Ini ingat, sagittal itu membagi tubuh menjadi porsi kanan dan porsi kiri. Nah, gitu ya.